wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fil Qur'an alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minina fi qira'atil Qur'an. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada Allah kita sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Di satu Ramadan ini kita tercatat sebagai salah satu di antara kaum muslimin yang ikut dalam menjalankan ibadah Ramadan. Karena siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, Allah mudahkan dia bertemu dengan momen-momen yang dimuliakan oleh Allah, dan salah satu momen itu adalah bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Pak, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Yayasan Al-Firdaus, Masjid Al-Firdaus, sekaligus juga Bapak Dewan terpilih. Enak ada Dewan Ibu? Belum dilantik aja udah mantap ya. Nah, enak apalagi kalau sudah nanti dilantik dan bertugas. Kemudian yang sama-sama kita hormati ibu-ibu pengurus beserta seluruh anggota Masjid Al-Firdaus. Apa kabar ibu-ibu? Saya fokus di dua aja. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang tenang-tenang saya nggak tahu deh. Ikut maunya masing-masing ya. Hari ini agenda kita atau tema yang kita bahas adalah Ramadan, bulan Al-Quran. Dan Allah sebutkan secara khusus di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat dekat. Mudah sekali Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Suaranya jelas atau menggema? Menggema? Nanti panjang-panjang gak ada yang dibawa pulang. Bismillah, tes. Mana Bu? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Makna diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ibu-ibu, apakah semua Al-Quran cuma diturunkan di Ramadan? Padahal ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diturunkan di bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Lalu kenapa disebutkan bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran? Maknanya kaum muslimin, ibu kaum muslimah, penurunan Al-Quran itu ada dua tahapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nuzulul Qur'ani duf'atan wahidah.
turun Al-Quran secara utuh sekaligus dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah nuzulul Qur'ani munajjaman, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Diturunkan secara utuh pada malam Lailatul Qadar, diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur ikut momennya. Jadi yang kedua ini tidak semuanya di bulan Ramadan, bahkan ayat puasanya saja turun di bulan Sya'ban. Tahun keberapa Bu? Sya'ban tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Sementara yang bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Makna Lailatul Qadar di sini diturunkan secara utuh oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Itu di malam bulan Ramadan. Menggema. Diturunkan di bulan Ramadan. Peringatan nuzul Quran kapan Bu? 17 Ramadan. Lailatul Qadar kapan Bu? 17 Ramadan itu sebelum malam terakhir apa enggak? Nah, peringatan nuzul Qurannya di malam Lailatul Qadar. Nah, di tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Yang betul mana Bu? Yang paling kuat mengatakan Lailatul Qadar itu pernah dikatakan Rasulullah 27 Ramadan. Ternyata bukan 17 juga. Ada sebagian pendapat ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Tapi itu pendapatnya dhaif, lemah. Lalu kenapa masih diperingati 17 Ramadan? Ya mudah-mudahan kalau 17 Ramadan diperingati nuzul Quran, nanti malam 21 Ramadannya makin semangat baca Quran. Mungkin gitu Bu, formalitasnya saja. Tapi kalau aslinya nuzul Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kalau kata Rasulullah, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dalam riwayat lain diperketat lagi fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di malam-malam ganjilnya 10 malam terakhir. Nah Bapak Ibu, kalau cuma satu bapak jadi bapak dan ibu gitu ya, bukan bapak-bapak ibu-ibu. Ini yang bicaranya satu ya, yang menyapa. Kalau Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka selayaknya bulan Ramadan kita memperlakukan Al-Quran di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Memperlakukan Al-Quran di bulan Ramadan berbeda dengan interaksi kita dengan Al-Quran di luar Ramadan. Bedanya apa Bu? Kalau di bulan Ramadan baca Quran, nanti di luar Ramadan nggak baca Quran. Salah juga Bu. Tapi realitanya kebanyakan muslimin kayak gitu Bapak Ibu. Di Ramadan baca Quran, luar Ramadan nggak baca Quran. Kalaupun sholat pakai ayat favorit. Cool. Lah kenapa semangat pakai cool? Karena kalau baca qul Allah sampai qul a'udzu birabbin nas seolah-olah hafal Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan hari ini yang kita muliakan, yang kita benar-benar harap ridho Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah.
atau kalam Allah al-munazzal 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahib yang tertulis, kemudian al-muta'abbadu bi tilawati dan beribadah membacanya. Diturunkan secara mutawatir dan beribadah membaca Al-Quran. Siapa yang cinta sama Allah, kita ambil ini bukti kita cinta Allah nih. Ibu-ibu yang sudah sahur, tadi jam 8 makan nggak? Di sini ya, jam 8 sudah di sini. Sempat minum dulu. Ini tadi ibu kan semangat sekali ibu salawatan ya. Keren dawet tenggorokannya. Saya khawatirnya kalau udah kering gak kuat lagi ngaji. Padahal tema kita Syahrul Quran nih. Masih ya? Sudah 7 bro hari ini? Belum mulai nih? Habis subuh ngapain bu? Masak lagi? Nah ya, Al-Quran adalah kalam Allah. Ibu-ibu yang dari pagi sekarang sudah mulai merasakan efek bertahan sampai maghrib. Demi apa bu? Kalau kata anak-anak dulu mie apa katanya bu ya? Mie ayam. Demi apa bu? Demi Allah. Kita nyari ridha Allah, makan nahan haus dan lapar. Kita semalam sholat tarawih panjang-panjang, nambah lagi dengan tahajud. Demi siapa? Demi nyari ridha Allah. Kalau benar nyari ridha Allah, kita mencari cinta Allah. Cinta Allah ada dalam suratnya. Mana dia bu? Al-Quran. Maka Allah tuangkan cinta itu dalam Al-Quran. Kan bohong bu, ada orang yang keluarkan uang infak dari Allah, rukuk sujud turun naik demi cari ridha Allah, nahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari demi nyari ridha Allah. Allah kirimkan surat cinta, kita nggak baca. Maka hadirnya tema kita pada hari ini adalah menyemangati orang yang belum semangat tilawah Al-Quran dan menambah semangat yang sudah memulai tilawah Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwa idza aradta an tukallima rabbaka fasalli. Kalau Anda ingin berbicara dengan Tuhan, dengan Allah, salatlah. Wa idza aradta an yukallimaka Allahu faqra'il Qur'an. Jika Anda ingin Allah berbicara kepada Anda, bacalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran kenapa? Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sebagian ulama hikmah lain mengatakan dengan ungkapan yang penuh hikmah sekalipun, beliau mengatakan bahwa faddalallahu Jibril ala sa'iril malaikati li'annahu yahmilul Qur'ana ala Muhammadin. Allah muliakan malaikat Jibril melebihi malaikat-malaikat yang lain karena malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Rasulullah. Wa faddala lailatal qadri min sa'iril layali li'anna fihi unzilal Qur'an. Dimuliakan malam Lailatul Qadar dibanding malam-malam yang lain karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Wa faddala Ramadhana ala sa'irish syuhuri. Dimuliakan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Bahkan ibu, faddalallahu Muhammadan. Allah memuliakan, mengagungkan Rasulullah dibanding rasul-rasul yang lain li'annahu unzila alaihi Quran. Karena Nabi Muhammad diturunkan kepadanya kitab Al-Quran. Kalau umat para nabi, umat siapa yang paling mulia bu? Kata Rasulullah, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi dari yang semua yang pernah ada adalah generasiku, yaitu umat Rasulullah.
kita menerima Al-Quran dari Rasulullah. Kunci di sini Bu, jangankan bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, ibu-ibu kalau ketemu kulit kambing bekas kurban tahun lalu Bu di jalan, ambil dah Bu. Kulit kambing Bu, bekas kurban tahun lalu. Lah kenapa tidak diambil? Karena dia kulit kambing, Ibu ya. Coba kalau emas, kulit kambing yang tidak tertarik kita ngambilnya, kalau diambil sama pabrik Bu, dibersihkan, lalu ditulis di situ Al-Qur'anul Karim, dijadikan pelapis Al-Quran. Ibu-ibu berani nggak ciumnya? Mau? Selesai baca Quran, cium kulit kambing, ya kan Bu ya? Padahal tas kita, misalkan ibu punya tas yang terbuat dari kulit kambing, nggak pernah dicium-cium. Kulit Al-Quran yang terbuat dari kulit kambing, tertulis di situ Al-Quranul Karim. Kita cium, kita angkat, kita taruh di kepala, kita taruh di tempat terhormat. Begitu dipakai 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, terlepas dia dari isinya, tinggal kulitnya, tapi masih ada tulisan di situ Al-Quranul Karimnya. Jatuh di lantai, ibu biarin atau diambil? Diambil Bu, padahal ketemu di jalan gak tertarik. Lalu yang bikin dia terhormat dan mulia apa Bu? Tulisannya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, tulisan itu yang bikin dia mulia. Cuma orang Indonesia salah kaprah, setiap yang bahasa Arab harus dijunjung tinggi. Padahal orang-orang Arab di sana Bu, merek sandalnya pakai bahasa Arab, tulisan Arab. Masa ya sandal diangkat di kepala? Kan gak mungkin. Gak semua orang Arab tulis pengumuman bersih siram sebelum pastikan toilet bersih sebelum keluar dari toilet misalkan. Dia tulisnya bahasa Arab, masa dicopot keluarnya? Jadi tidak semua bahasa Arab itu yang mulia. Al-Quranul Karim. Apa kuncinya? Maka siapa yang ingin punya hati terbaik di hadapan Allah, hatinya harus diisi dengan Al-Quran. Siapa yang ingin punya lisan terbaik di hadapan Allah, lisannya harus dibasahi dengan Al-Quran. Siapa yang ingin pribadi terbaik, bak pribadinya harus dihiasi dengan Al-Quran. Maka siapa yang ingin mahar terbaik, gimana Bu? Kalau nikah dulu Bu, ingin mahar terbaik, maka maharnya adalah, kok ragu Bu? Gak apa-apa Bu, sebut Al-Quran, tambahnya beda lagi. Al-Quran tambah 20 gram emas. Jadi yang terbaik mana, Al-Qurannya atau 20 gramnya? 20 gram emas Ustaz. Kenapa 20 gram emas? Karena kalau 20 gram itu saya belikan ke Al-Quran dapat lebih banyak. Itu kalau dibelikan ke Al-Quran, tapi kan tidak ya Bu. Beda dengan mahar. Jiwa terbaik, jiwa Al-Quran. Tapi kalau mahar terbaik bukan Al-Quran. Mahar terbaik itu yang paling tinggi harganya. Rasulullah aja ngasih mahar 200 ekor unta kepada Ummu Habibah. Bukan cuma ekornya Bu, 200 unta. Kalau ekornya aja kan gak manfaat untuk campur. 200 unta, satu unta anggaplah 50 juta rupiah, berarti 200 jadinya berapa? 1 miliar. Ibu-ibu ada yang dapat mahar 1 miliar? Mungkin saja Bu. Saya sedang pula nanya Pak Wario. Mungkin lebih ya. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, segala sesuatu yang nyantol dengan Al-Quran dia akan jadi terbaik Pak.
Maka kalau mau majelis kita majelis terbaik, majelis Al-Quran. Oleh sebab itu, siapa yang ingin jadi pribadi terbaik di bulan Ramadan harus jadi pribadi Al-Quran. Dan pribadi Al-Quran di bulan Ramadan itu dimensinya 3. Pribadi terbaik yang bersentuhan dengan Al-Quran punya 3 dimensi. Yang pertama adalah pribadi yang banyak tilawah Al-Quran. Pribadi yang banyak tilawah Al-Quran. Imam Qatadah itu di luar Ramadan khatam Quran setiap 7 hari. Setiap 7 hari khatam Quran. Berarti 1 hari baca berapa Bu? 4 kali 7 28. 4,5 juz lah Bu ya. Masuk bulan Ramadan beliau khatam Quran per 3 hari. Berarti 1 hari baca 10 juz. Kemudian begitu masuk 10 malam terakhir Ramadan, nanti malam 21 atau malam 20, beliau khatam Quran 2 kali dalam 1 malam. Kita membayangkan gimana cara baca Quran 2 malam dalam 1 malam itu 2 kali khatam. Ibu-ibu 1 juz berapa menit? Oke, kita ambil 1 jam rata-rata Bu. Berarti untuk khatam Al-Quran 1 kali butuh berapa lama Bu? 30 jam. Kalau khatam 2 kali berarti butuh berapa jam? 60 jam. 1 hari cuma 24 jam. Belum masak berbuka puasa, belum tidur. Untuk tilawah aja sudah habis 2 hari lebih. Khatam 2 kali. Yang ingin saya bawa Ibu berpikir adalah, kok bisa Imam Asy-Syafi'i, Imam Qatadah, para sahabat khatam 2 kali dalam 1 malam? Apa Bu? Gak masak? Gak juga Bu. Kalau 1 hari cuma 24 jam, Ibu butuh 60 jam. Kunci jawabannya Bu, mudah saja Bu. Berarti dia 1 juz bukan 1 jam Bu. Kan gitu Bu. 1 juznya bukan 1 jam. 1 juz berapa? Mungkin diselesaikan dalam 6 menit, 7 menit, 10 menit. Bisa Bu 1 juz 10 menit? Ibu coba baca Al-Fatihah paling cepat berapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Ibu hafal Al-Baqarah kayak Al-Fatihah cepat. Ya. Baca Al-Fatihah selancar baca Al-Baqarah selancar Al-Fatihah, maka ibu-ibu bisa 1 juz itu 10 menit selesai. Sekali lagi nih Bu, kalau ibu-ibu fokus Bu ya, nih kuncinya di sini Bu. Ibu-ibu bisa baca Al-Baqarah selancar Al-Fatihah 1 juz selesai dalam 10 menit. Lah gimana caranya? Gimana caranya Bu? Kok bisa 10 menit 1 juz? Pertama, perlancar bacaan, jangan lagi ada yang salah-salah. Ini pas baca Al-Fatihah, alhamdulillah, masih salah-salah, bingung menukaknya. Alhamdulillah minas syaiton, salah atau syahid. Selagi masih ada salah, nggak akan lancar. Berarti tugas ibu-ibu nggak peduli usia berapa. Tugas paling penting kita adalah betulkan bacaan Al-Quran kita Bu. Berarti pesantren kilat kita tambah. Orang lain pesantren kilat kata Pak Ustadz Waria tadi adalah 3 tahun. Orang pesantren 3 tahun. Kita 3 hari. Dalam 1 hari 3 jam. Ya benar-benar kilat. Dalam 3 jam yang paling efektif 30 menit. Nah kita berarti harus nambah lagi nih pesantren kilat kita khusus taksin Al-Quran.
Tugas pertama kita biar bisa baca Quran cepat Bu, perbaiki bacaan kita, tajwidnya, makharijul hurufnya, nggak boleh ada yang salah. Yang kedua, nggak boleh berhenti cuma sampai bisa baca dengan betul, harus sering-sering baca Quran Bu. Perbanyak baca Quran. Maka ketika sambutan Sya'ban itu Bu, ada mudah-mudahan kemarin di sini ada peringatan atau ada acara nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban atau sejak Rajab harusnya sudah dimulai dengan tilawah 1 juz 2 juz sehari. Untuk bisa start satu hari Ramadan kita 3, 4, 5 juz. Mentok-mentok kita 1 juz bisa dalam 20 menit. Tapi kita ingin mengatakan bahwa tidak mustahil Imam Asy-Syafi'i bisa khatam 2 kali dalam 1 malam. Perbanyak baca Quran, sering-sering baca Quran, biar Al-Quran itu ringan di lidah. Seringan apa? Seringan ibu-ibu baca surat Al-Fatihah. Ibu-ibu sambil baca WA Bu, ibu misalkan lihat buku atau lihat HP, bisa nggak baca Al-Fatihah? Bisa ibu baca WA, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ibu-ibu yang kesibukan harian sambil motong bawang, bisa nggak baca Al-Fatihah? Sambil masak, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Quran seringan Al-Fatihah, itu yang mau kita kejar. Perbaiki bacaan, lalu sering-sering baca Al-Quran. Maka untuk standar kita lah Bu, Majid MT kita target hariannya berapa Bu? Sudah ada kesepakatan berapa juz satu hari di ibu-ibu ini? Ada 5 juz? Masya Allah. Yang jawab 5 juz ada siapa Bu? Gak ada. 2 juz sehari misalkan. Jangan 1 juz, betul 1 juz di luar Ramadan. 3 juz, mantap. Dengar Bu, 3 juz satu hari Bu. 3 juz berarti kalau kita ambil standar biasa 1 jam 1 juz, 3 jam saja untuk Al-Quran. Dan tadarus di masjid itu nggak dihitung Bu. Disebut tilawah adalah ketika Al-Quran itu keluar dari lisan kita, bukan dari lisan orang lain. Tapi kan lewat telinga saya juga Bu Pak Ustaz, nggak masuk, nggak kategori tilawah. Tilawah adalah kita keluarkan dari lisan kita. Berurut, mulai dari hari ini kita mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Maka hari ini Ibu kejar sampai Ali Imran. Ali Imran juz 3. Poin pertama, seseorang yang dianggap hidup dengan Al-Quran, dimensi pertama adalah tilawahnya banyak. Yang kedua, interaksi seseorang dengan Al-Quran terbaik itu adalah dia dekat hatinya dengan Al-Quran, dekat hati dan pikirannya dengan Al-Quran dengan cara tadabbur dan tafsir. Tafsir dan tadabbur Al-Quran penting Bu. Ibu-ibu kalau langsung ngerti Bu baca Al-Quran bagus, kalau langsung ngerti. Wa ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau langsung ngerti berarti kita udah langsung tadabbur Bu. Hamba Ar-Rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tertunduk, tidak sombong. Dan jika ada orang-orang jahil yang mengucapkan kata-kata yang buruk kepada dia, dia mengatakan salam, salam, assalamualaikum, gak dibalas dengan keburukan. Langsung ngerti, itu namanya tadabbur Bu. Kalau nggak langsung ngerti Bu, buka terjemahan. Oh ini maksud ayat, itu namanya tadabbur. Lalu Allah mengatakan, wa dzakir bil Qur'ani man
yakhafu wa'id. Beri peringatan dengan Al-Quran ini orang-orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada akhirat Allah, rasa takut kepada nerakanya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau hati kita nggak nyantol sama Al-Quran, maka hati kita itu nggak lembut, Bu. Orang yang hatinya nggak nyantol sama Al-Quran, dia nggak akan lembut. Kalau hati nggak lembut, maka nanti baca Quran juga nggak semangat. Kenapa ada orang nangis baca Quran? Kenapa, Bu? Pernah nangis, Bu? Ingat apa? Hutang. Sholat nangis, kenapa? Ingat hutang. Ibu-ibu kalau biar nggak dibayang-bayangi oleh hutang ketika sholat itu, apa solusinya, Bu? Bayar. Ibu kalau udah bayar hutang, sholat nggak kepikiran lagi, Bu. Ya, betul, Bu. Jangan minta Pak Oreo, belum dilantik, Bu. Belum dilantik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur, buka hati kita dengan Al-Qur'an. Ibu baca Quran 1 hari 2 juz, sempatkan tadabbur baca tafsirnya untuk setengah halaman cukup. Buka setengah halaman, buka terjemahan. Oh, ini yang dimaksud Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an apakah mereka masih gak mau tadabbur Al-Quran atau milih hatinya tertutup, terkunci? Buka hati dengan Al-Quran. Buka hati dengan Al-Quran. Lah bagaimana cara biar masuk, Bu? Buka pikiran kita. Gimana cara buka pikiran untuk Al-Quran? Baca terjemahannya, Bu. Baca terjemahan. Ada seorang qari Ainul Mubarak itu, Bu, ketika baca Al-Quran di depan masyarakat Indonesia dengan Jawad, dia baca surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Beliau baca begini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Biasanya kalau ibu jawabnya apa, Bu? Allah. Kan gitu, Bu, ya? Kalau diulang lagi sama beliau, fasabbih. Jawabnya apa lagi, Bu? Ditambah lagi sama beliau, fasabbih. Masih Allah. Beliau bilang mungkin pikirnya gini, ini jamaah macam tidak paham. Akhir aja beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kana tawwab. Padahal yang disebutnya kan fasabbih, bertasbihlah, katanya kan gitu. Jamaah apa? Allah. Karena salah jawab, diulang lagi sama ustaznya, fasabbih Allah. Harusnya kan bacanya subhanallah, kan gitu, Bu. Karena nggak baca terjemahan. Kebetulan kita orang Indonesia, lidah kita lidah orang Indonesia, kebanyakan makan sambal, jadinya nggak bisa bahasa Arab. Fasabbih Allahu Akbar, tasbih. Nah, Bapak Ibu, buka pikiran kita dengan baca terjemahan Al-Quran. Nyantol di pikiran kita, masuk ke dalam hati, itu yang namanya tadabbur. Maka tadabbur adalah membawa hati kita hidup bersama Al-Quran. Membawa hati kita hidup bersama Al-Quran, tidak dengan bertentangan dengan Al-Quran. Makanya aneh, kadang-kadang di Indonesia ini terlalu sibuk dengan iramanya, lupa dengan maknanya. Dia baca ayat-ayat tentang azab jahanam, tapi senyumnya mekar-mekar aja, macam manusia tanpa dosa. Padahal para salafus saleh itu baca Al-Qur'annya gini, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, sampai Ar-Rahmanir Rahim nggak bisa lanjut.
Kenapa? Dia kebayang rahmat Allah kepada dia belum sanggup bersyukur. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, itu namanya tadabbur. Bapak Ibu, pertama perbanyak tilawah. Jadi orang yang dianggap dekat dengan Al-Quran, apalagi jadi pribadi terbaik bersama Al-Quran, indikasi pertama adalah lihat tilawahnya banyak apa enggak. Yang kedua, lihat tadabbur, hatinya nyantol nggak sama Al-Quran, tafsir dan tadabbur. Dimensi yang ketiga atau indikasi yang ketiga adalah apakah dia mengamalkan Al-Quran atau tidak. Dia mengamalkan Al-Quran atau tidak. Inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku sudah tinggalkan Al-Quran ini ya Allah. Nah, Rasulullah mengadu. Padahal yang ada di depan Rasulullah itu masih generasi sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku meninggalkan Al-Quran. Lalu siapa yang disebut meninggalkan Al-Quran ini? Apakah dulu para sahabat atau generasi setelah sahabat? Para sahabat itu dekat dengan Al-Quran. Umar bin Khattab itu ketika baca Al-Quran nangis beliau. Atau Umar bin Abdul Aziz. Ibu tahu siapa Umar bin Abdul Aziz? Khalifah dinasti apa bu? Umayyah. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini salah satu khalifah paling solehnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Seorang yang sangat paham dengan ilmu Al-Quran, sangat banyak tahajudnya, gak pernah zalimi orang lain. Tapi begitu dia baca Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana hatman 'ala Allah, kana 'ala Allah hatman maqdiyya. Beliau baca ayat ini, dan setiap kalian pasti akan mampir di neraka. Dan ini adalah keputusan Allah yang sudah pasti. Nangis dia, nangis dia. Lalu anaknya nangis, ya abati lima tabki, wahai ayah kenapa engkau nangis? Beliau mengatakan, ya bunayya marartu bil Quran faqara'tu ayatan minhu. Saya baca Al-Quran lalu saya lewat di salah satu ayat, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan mampir di neraka. Air mata mencebuh. Lalu anaknya nggak tahan, nangis juga anaknya. Istrinya bangun, nangis juga malam hari. Lalu di rumah itu terdengarlah suara tangisan yang membuat tetangga sebelahnya nangis. Kenapa mereka nangis? Mereka sudah tahu kalau yang namanya Umar bin Abdul Aziz nangis pasti karena sudah merasa dekat dengan Allah atau sedang menangisi dosa-dosanya. Nah kita yang banyak dosa tiap hari kita bermaksiat. Atau perlu diabsen, ibu dalam seminggu terakhir ada yang nggak melakukan maksiat sama sekali? Ada? Satu minggu terakhir alhamdulillah saya nggak maksiat. Maksiat saya nol. Ada bu? Ternyata kita nggak berani jamin. Ada ibu yang berani jamin bahwa dalam seminggu terakhir istighfar kita sudah banyak bisa menghapus dosa? Nggak juga. Kalau satu minggu kita nggak bisa jamin saya bersih dari maksiat, apalagi 1 tahun. Umar bin Abdul Aziz yang sebersih itu bisa nangis tiap hari bersama Al-Quran. Maka 3 indikasi seorang pribadi dekat dengan Al-Quran, seorang menjadi pribadi terbaik bersama Al-Quran. Pertama adalah apa bu? Tilawahnya banyak. Jadi tidak tilawah sedikit. Yang kedua apa bu? Hatinya dekat dengan Al-Quran melalui tafsir dan tadabbur. Yang ketiga apa bu? Nyatat bu? Nih
man i'tamada ala aqlihi dhalla. Siapa yang cuma mengandalkan akal nanti nyasar, lupa ya. Kalau nggak nyatat lupa ya. Yang indikasi pribadi terbaik bersama Al-Quran, yang pertama adalah tilawahnya banyak dan pastinya benar. Yang kedua, hatinya dekat kepada Al-Quran melalui tafsir dan tadabbur. Yang ketiga, dia mengamalkan isi Al-Quran. Ini dianggap pribadi yang baik. Nah, pribadi yang seperti inilah Bu yang akan bisa menjadi pribadi terbaik sebagai lanjutan dari yang tadi terbaik. Ramadan bulan terbaik karena di dalamnya ada Al-Quran. Rasulullah pribadi terbaik karena wahyu yang diterima Al-Quran. Lailatul Qadar malam terbaik karena malam diturunkan di dalamnya Al-Quran. Umat Rasulullah umat terbaik karena mengamalkan Al-Quran. Dan kita menjadi pribadi terbaik ketika pribadi kita menjadi pribadi yang Al-Quran. Kalau mau dikembangkan Ibu, maka keluarga yang terbaik adalah keluarga Al-Quran. Gimana keluarga Al-Quran? Ibu-ibu di rumah buat majelis tadarus Al-Quran di rumah. Di sesi terakhir tadarus, ibu-ibu paksa suami jadi ustaz. Bang, ya, sesekali bacain dong tafsir Qul Huwallahu Ahad. Masa dibaca aja? Masa cuma baca Qul Huwallahu Ahad aja? Tafsirnya dong bacain di sini. Jadi buat di rumah kita majelis tadarus Al-Quran, baca berdilir, lalu terakhir tutup dengan renungan Al-Quran. Cukup 5 menit saja, cukup selesai. Itu berarti menjadi keluarga Qurani, berarti menjadi keluarga yang terbaik. Maka ibu, kita pasang target kita di bulan Ramadan ini. Ramadan adalah syahrul Quran. Tilawah Quran kita perbanyak. 2 juz 1 hari sudah lumayan cukup Bu. Kalau mau 2 juz 1 hari berarti satu Ramadan kita khatam 2 kali insya Allah. Tinggal dibagi Bu, 2 juz itu sampai bisa kita baca kapan. Ibu-ibu yang punya kelapangan waktu, bangun jam 3:30, tahajud, lanjut selesaikan 1 juz menjelang makan sahur. Nanti setelah sholat subuh kalau tidak ada pengajian di masjid, lanjutkan 1 juz, selesai 2 juz. Atau kalau mau mulai tilawah 2 juz itu setelah sholat subuh, mulai setelah sholat subuh 2 juz selesai. 40 menit, 50 menit atau 1 juz, 1 jam untuk 1 juz, 2 jam selesai, enggak panjang. Ya, baik ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira kiat kita menjadikan Al-Quran ini, Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Nanti selesai Ramadan kembali ke 1 juz, gak apa-apa. Tapi yang penting selama Ramadan ini kita berlomba-lomba. Baik, Allah alam bisawab. Selanjutnya kalau ada tanya dan jawab, saya ibu nanya. Nanti Bu MC atau Pak Wali yang jawab juga boleh. Kan gitu kan? Kalau ada dipersilakan. Ada beberapa pertanyaan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ustaz, terkait dengan memperbanyak bacaan, bagaimana hukumnya ketika kita membaca Al-Quran itu tanpa mengeluarkan suara? Karena ini bisa kita lakukan mungkin untuk yang berkegiatan di luar atau yang sedang bekerja, mungkin bisa mengisi waktu tapi tanpa mengganggu orang lain. Ustaz, apakah boleh membacanya tanpa mengeluarkan suara? Kemudian yang kedua, apakah bisa menggunakan HP dalam membaca
Demikian pertanyaan dari saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Yang pertama, bolehkah baca Al-Quran tanpa mengeluarkan suara? Ibu-ibu kalau sholat kedengaran sama orang sebelah? Atau gini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bu? Ada suara atau nggak ada suara? Tapi Bu tetap dianggap membaca walaupun nggak ada suara? Ya, standar membaca adalah lidahnya bergerak. Maka siapa yang sholat lidah nggak bergerak berarti belum sah sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu nggak baca Al-Fatihah, udah di mana? Di hati. Siapa yang sholat dengan hatinya, sekali hati mikir yang lain batal sholatnya. Dan gak ada juga syariat sholat cuma dengan hati. Hati itu adalah untuk mengingat. Maka zikir boleh dibaca tapi zikir hati. Bolehkah baca Quran tidak melakukan syarat? Boleh, yang penting lidah bergerak, itu disebut membaca. Kalau sekadar lihat Al-Quran, pindah. Sekedar melihat itu bukan membaca. Pahala membaca, man qara'a harfan min kitabillahi. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, kutibat lahu bihi hasanatun, dituliskan untuk dia satu kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan jadi 10 bagi yang lisannya bergerak. Bagi yang lisannya bergerak. Kalau salah-salah gimana? Salah gak apa-apa, dapat pahala. Yang penting salah tetap lanjut belajar. Siapa yang salah terus gak mau belajar, maka pahalanya terhenti. Dia wajib belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Pertanyaan kedua, bolehkah baca Al-Quran dengan menggunakan mushaf Android? Ketika tidak ada Al-Quran atau ketika lain? Ketika tidak ada Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau Rasulullah mengatakan begini, man qara'a al-Qur'ana yata'tama wa huwa mahirun fihi. Siapa yang baca Al-Quran dan dia mahir. Yang kedua, man qara'a al-Qur'ana wa huwa yatata'tam. Siapa yang baca Quran terbata-bata. Mana baca Quran di situ apa? Pakai mushaf. Dulu Al-Quran itu dituliskan di satu tempat, di batu, di pelepah korma. Tujuannya biar tersimpan, bukan untuk membuat mushaf. Nanti kalau digabungkan kan lucu Bu. Halaman pertama tulang, halaman kedua batu, halaman ketiga pelepah korma, gitu ya. Tidak untuk dibaca tapi untuk menyimpan. Kapan dibukukan tuh Al-Quran, dimushafkan? Di masa Utsman, di masa Umar bin Khattab. Di masa Utsman disatukan mushaf-mushaf yang berserakan itu dijadikan mushaf Utsmani. Nah, ternyata makna membaca dalam hadis-hadis Rasulullah itu adalah membaca tanpa mushaf. Itu dia. Karena hafal Al-Quran itu sudah dalam kepala para sahabat, di hati mereka. Jadi kalau membaca Al-Waqi'ah, baca tanpa mushaf. Artinya baca Al-Quran itu aslinya tanpa mushaf. Nah sekarang kalau di zaman kita nggak hafal, mau pakai Al-Quran, pakai mushaf Android sama saja. Karena memang aslinya tidak pakai mushaf. Hanya saja Ibu, ketika Al-Quran itu sudah tertulis di mushaf dan di atas kertas, di atas kulit, dia tertulis dan tidak bisa lagi dihapus, dia punya hukum berbeda dengan Android yang tinggal klik hilang. Tertulis di kertas, maka dia menjadi lembaran-lembaran seperti yang disebutkan oleh yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, menjadi suhuf. Kalau sudah suhuf dan lembaran-lembaran Al-Quran, dia punya hukum berbeda. Bacaannya sama, dibaca Android sama 10 kebaikan, dibaca lewat mushaf sama-sama 10 kebaikan. Hukum perbedaannya adalah
siapa yang tidak berwudu tidak boleh menyentuh mushaf kertas. Siapa yang berwudu boleh sentuh mushaf kertas. Siapa yang tidak berwudu boleh sentuh mushaf Android. Buka Al-Quran di HP, baca dalam tidak berwudu boleh. Tapi dalam keadaan tidak berwudu tidak boleh menyentuh mushaf kertas. Menyentuh ya, bukan membaca. Saya nggak hafal, saya mau buka bolak-balik, nggak boleh sentuh mushaf yang bertulis-tuliskan Al-Quran. Lalu gimana caranya? Ya wudu, Bu, gampang ya, tinggal wudu saja. Tapi air nggak ada. Solusi kedua adalah buka HP-nya, atau yang ketiga suruh anak kita yang bukakan mushaf kita. Nak, bukakan halaman 300. Halaman 300 page berapa, Bu? Sudah hampir khatam ya Bu ini ya. Alhamdulillah. Nah, itu Bu jawabannya demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya Bu Esa. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan bahwa ghibah atau menggunjing sama halnya dengan memakan daging manusia yang telah mati. Dan ghibah ini kan biasanya hubungannya dengan perbuatan yang buruk gitu ya Ustaz. Pertanyaannya Ustaz ini, kalau misalnya kita menggibah tanpa menyebutkan siapa orangnya dengan maksud untuk iktibar supaya kita tidak berbuat seperti yang kita lakukan gitu, apakah itu boleh Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu dimuliakan Allah. Al-Hujurat ayat 12. Kalau Allah mengatakan begini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian mau makan daging saudara kalian yang sudah jadi bangkai? Mau? Kenapa disamakan ghibah dengan bangkai? Makan bangkai? Sama-sama nggak bisa, sama-sama tidak punya hak jawab. Ya, bangkai bisa melawan? Enggak. Orang yang kita pergunjingkan kita di sini, dia sana Batam tak bisa jawab ya. Ya itulah persamaannya. Sama-sama dianggap mati. Dia nggak bisa menjawab klarifikasi. Sama juga bangkai, bukan dikatakan oleh Allah, orang yang nyebut-nyebut aib orang lain seolah-olah dia makan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia. Hidup pun kita nggak mau, apalagi mati. Nah sekarang saya sebut aib orang lain tapi nggak sebut namanya. Tujuannya untuk apa? Untuk ibrah. Bolehkah? Boleh, dengan syarat orang yang dengar nggak tahu siapa orangnya. Kan gitu kok. Ibu jelas-jelas tetangga dekat sini. Jangan kayak si fulan itu. Oh, jelas-jelas orangnya. Tahu itu ghibah. Kalau mau mengambil ibrah, cukup sebutkan secara umum saja. Jangan kita melakukan yang begini karena akan ada efek buruknya begini. Dan kalau menyebut aib orang lain disebut ghibah ataupun gunjing, menyebut kebaikannya adalah ibrah untuk kebaikan, boleh. Tapi standar baik dan buruk itu mana? Mana Bu? Standar baik dan buruk itu adalah kita sebut sesuatu tentang orang lain lalu orang itu nggak suka, berarti itu buruk. Dia sudah wakaf 10 tiang masjid, lalu kita sebut-sebut nih, loh yang 10 tiang masjid ini itu yang ngasih bapak itu loh. Dia dengar kok, salah satunya Pak Adil, bapak itulah yang ngasih. Kalau tambah mekar senyumnya berarti dia suka. Kalau di luar dia bilang selesai dari majelis, Pak, mulai hari ini tolong bapak jangan sebut-sebut sebelum tiang masjid itu wakaf dari saya, mohon jangan, berarti dia nggak suka, nggak boleh. Padahal kan baik, ya baik. Nah berarti kita sebut, kalaupun mau sebut jangan di depan dia, atau jangan sebutlah kalau memang dia tidak suka, karena standar yang dipakai itu adalah dia suka atau tidak sukanya, itu ayatnya di situ.
Mungkin dia ingin merahasiakan. Ya, baik Ibu. Jadi boleh sebut kalau dalam bab ini tidak sebut namanya dengan syarat tadi Bu. Itu bukan masalah umum di sini. Contoh begini, saya pernah sebut waktu ngaji fikih di sini Bu. Saya sebut ini, ada orang yang terlalu semangat ibadah tapi nggak mau nambah ilmu. Dia mau jalan-jalan seharian, selesai sholat subuh langsung dijamak dengan zuhur. Pernah Bu? Masih ingat Bu? Jangan-jangan Ibu udah nggak ingat pula. Dijamak dengan zuhur. Lah kenapa dijamak dengan zuhur? Nanti asar jamak dengan maghrib, sampai rumah tinggal tidur sholat isya tidur. Jadi sepanjang siang dia nggak perlu sholat karena itu pikirnya. Biar fokus main-main dan jalan-jalan. Orangnya bukan di sini Bu, sana Bu, di Sumatera Barat. Tapi ibrah saya sampaikan biar ibadah harus dibarengi dengan ilmu. Nah kalau Ibu sebut persis orang di sini itu nggak boleh, ya akan tahu orang di sini. Oke, pas lewat Bu, jangan-jangan ini loh rumah yang kemarin disebut sama Elsie. Misal Bu, ya Allah misal. Ibu tadi ada Bu satu lagi. Ini ikut kemana mik beredar aja nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya mau tanyakan, sebagaimana tadi pembicaraan dan saya juga sudah lama juga mencari makna dari kalimat itu. Begini tadi kalimatnya yang pernah dibacakan ya, kalau Allah berkehendaki maka jadilah dia. Jadi itu semua karena kehendak Allah. Jadi ketika pernah juga saya dengar kalau Allah tidak berkehendak, jadi bagaimana kan semua kita pengen ya dikehendaki Allah. Jadi supaya itu kita dipilih oleh Allah untuk dikehendaki, bagaimana caranya? Kemudian makna itu apa penyebab timbul dari kan ada asbabul apa namanya sebabnya kan ada ayat itu ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara umum ayat yang menyebutkan bahwa Allah berkehendak, kalau Allah tidak berkehendak tidak jadi, itu banyak tuh. Dan secara khusus ayat yang saya sampaikan tentang kun fayakun, jadilah maka jadilah dia, itu banyak dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin yang paling dihafal. Atau cerita Maryam ketika Maryam ditakdirkan oleh Allah ada dalam kandungannya. Kan dia berkata kepada malaikat, qalat rabbi anna yakunu li walam yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ya Allah, masa iya saya punya anak, saya itu belum pernah disentuh oleh laki-laki. Allah mengatakan qala kadzalika lahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu tinggal bilang kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Dan begitu Nabiullah Isa terlahir juga Allah katakan tsumma qala lahu kun fayakun. Ada di dalam Al-Qur'an itu sekitar 7 ayat yang mengatakan kun fayakun dengan momen dan peristiwa yang berbeda-beda. Jadi asbabun nuzulnya ikut ada 7 jenis kun fayakun ini. Lalu maknanya apa? Kun itu kata perintah. Kun kata perintah. Dan ketika kata perintah ini adalah jadilah, maka kata perintah itu
hak prerogatif Allah saja, karena manusia nggak bisa menjadikan apapun yang dia inginkan kecuali dengan izin Allah. Lalu muncul belakangan ini, mungkin dari dulu juga, orang-orang kalau mau melakukan sesuatu tinggal pakai mantra kun fayakun, atau pakai bahasa yang lain lagi, kun kata Allah, maka fayakun kata manusia. Nggak bisa. Kun itu Allah yang mengucapkan, fayakun maka jadilah, itu juga Allah yang melakukan. Gak bisa Allah perintahkan lalu manusia yang mewujudkan. Kalau Allah gak berkenan tidak bisa. Jadi kun kata perintah, fayakun adalah jawab ataupun akibat daripada perintah yang sudah Allah berikan. Itu maknanya. Dan asbabun nuzul ini juga bermacam-macam, dari bermacam-macam ikut jenis peristiwa yang sudah Allah sampaikan. Ada cerita Nabi Muhammad, ada cerita Nabi Isa, ada beberapa tentang penciptaan langit dan bumi. Itu makna kun fayakun. Wallahu a'lam. Ada lagi Ibu? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di awal Ustaz menyaksikan ceramah, Ustaz ada menyampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan ada dua tahap Ustaz ya. Yang pertama secara utuh, kemudian yang kedua secara berangsur-angsur. Yang saya ketahui secara utuh itu berarti ke Jibril menurunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW secara bertahap-tahap sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dibutuhkan. Yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, yang secara utuh itu diturunkan kepada siapa Ustaz, dan kemana disampaikan dan siapa yang menyampaikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustaz sampaikan bahwa mushaf Al-Quran itu jika ingin kita sentuh, pertama kita harus suci Ustaz ya, tapi dalam keadaan berwudu. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk di Indonesia ini kan ada mushaf Al-Quran yang secara tertulis huruf Arab semua. Kemudian ada juga Al-Quran yang Arab kemudian beserta terjemahannya. Nah, ada sebagian yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada terjemahannya itu boleh disentuh gitu Ustaz, baik yang haid maupun yang tidak berwudu. Sehingga dengan demikian seperti itu, karena saya mengajar anak-anak, jadi kalau ada anak-anak putri yang sedang haid, nah jadi maka saya kasihkan Quran yang ada terjemahannya dan boleh disebut karena mereka dalam proses pembelajaran. Nah itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang menurunkan Al-Quran secara utuh. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril dan ditempatkan di namanya dalam ulumul Quran dibahas Baitul Izzah. Sudah diturunkan Allah, ditempatkan di Baitul Izzah. Kapan? Sejak dulu sebelum Rasulullah sudah ditempatkan di Baitul Izzah. Dan Baitul Izzah adalah tempat khusus Allah meletakkan wahyu Al-Quran. Dan malaikat Jibril membawa dari Baitul Izzah kepada Rasulullah secara bertahap, ikut momennya, peristiwanya, hukum yang akan diturunkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi utuh itu di Baitul Izzah. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Sehingga di sini dimuliakan Allah, hukum-hukum dalam Al-Quran itu kan ada yang bertahap ya. Bertahap maknanya contoh khamar, minuman keras. Dulu dibolehkan, mau ambil manfaatnya boleh, mabuknya juga boleh. Habis itu dirubah, siapa yang mabuk gak usah sholat. Lalu sampai kepada hukuman bahwa hukum khamar itu haram. Di Baitul Izzah 4 tahapan itu sudah turun secara utuh. Selesai kepada Rasulullahnya satu persatu. Atau peristiwa tentang
bahwa peristiwa bahwa kaum muslimin akan kalah di awal ketika perang Hunain. In a'jabatkum kasratukum. Padahal Rasulullah SAW hidup di Mekah 13 tahun jadi nabi. Perang Hunain terjadi tahun ke-8 Hijriah, berarti sudah 21 tahun setelah Rasulullah jadi nabi. Tapi Al-Quran tentang kekalahan Hunain di awal menang di akhir sudah diturunkan sejak awal, tapi turunnya ke Rasulullah secara bertahap. Nah itu dia ibu-ibu, Baitul Izzah adalah tempat Allah mengumpulkan Al-Quran secara utuh, dan dari situ malaikat Jibril menurunkan secara bertahap. Dan menurunkan secara bertahap ikut kepada peristiwa yang ada. Yang kedua, pertanyaan tentang nyentuh mushaf yang ada terjemahan. Pernah dikaji oleh para ulama, tafsir paling pendek di dalam literatur Islam adalah tafsir Jalalain dari Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Ini tafsir paling pendek. Dan sependek-pendeknya tafsir Jalalain ternyata huruf tafsirnya masih lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Sampai segitunya Bu, ulama serius menghitung huruf tafsir satu persatu huruf dihitung. Kesimpulannya apa? Tafsir Jalalain lebih banyak hurufnya daripada huruf Al-Quran, sehingga tafsir Jalalain boleh disentuh dalam keadaan tidak berwudu. Nah sekarang di Indonesia kita punya terjemahan Al-Quran. Kira-kira standarnya sama Bu. Kalau huruf yang selain Al-Quran lebih banyak, berarti itu dikategorikan terjemahan Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Tapi kalau huruf yang selain Al-Quran lebih sedikit daripada Al-Quran atau sama, berarti itu Al-Quran yang ada tambahan-tambahan terjemah atau yang lain. Tapi Al-Quran itu, kalau yang lebih banyak terjemahan berarti itu terjemahan Al-Quran. Nah, walau alam, saya juga belum pernah hitung Bu, tapi dari banyak ulama-ulama Indonesia mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran itu lebih banyak hurufnya daripada huruf Al-Quran itu sendiri, persis seperti tafsir Jalalain. Kalau memang betul, berarti terjemahan Indonesia boleh disentuh dalam keadaan tidak berwudu atau ibu-ibu yang juga mungkin dalam keadaan berhalangan. Gitu Bu. Ya, itu sudah disepakati oleh jumhur ulama bahwa huruf Al-Quran yang lebih sedikit daripada yang lain berarti tergolong kepada yang lain. Dia berarti terjemahan Al-Quran. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat dan waktunya sisa untuk bagi-bagi doa ya. Nah, doa. Baik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna qalban khashi'an saliman. Allahumma rzuqna qalban saliman khashi'an wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qur'anana wa tilawatana. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansur bi nasrika ya qawiyyu ya matin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.